Oke, waktu itu tuh saya itu kan di PT gitu ya, itu namanya itu cewek, tapi seperti tomboy gitu namanya Mujida. Dia itu suka sama saya, heran kan, cewek cewek naksir cewek. Nah makanya dia tuh suka, kemudian mungkin ngomong sama teman-temannya seasrama, sepenampungan waktu itu. Setiap saya lewat saya selalu di ini ya, di Mujidah, Mujidah lagi, namanya kan Mujidah. Cewek suka sama saya, tapi saya nggak mau lah, ngapain sih kayak gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Nah biasa ya kalau orang, maksudnya TKW gitu ya, itu tuh sebenarnya orang lesbian itu bisa juga karena faktor ngikut-ngikut. Karena di penampungan, di asrama itu kan cewek semua, asrama TKW gitu ya. Bisa juga emang dia itu sakit hati sama cowok, sama pacarnya, atau bahkan sama suaminya. Nah terus dia itu mungkin itu sebenarnya haus kasih sayang, tapi mungkin trauma sama cowok gitu ya, takut disakiti atau telah disakiti. Intinya itu ya kayak sakit hati lah ya. Nah itu biasa itu di penampungan ya, sama aja, nggak mau ke Taiwan, ke Singapura, ke Hong Kong, bahkan gitu. Yang lebih viralnya itu anak Hong Kong itu banyak yang lesbian itu udah ini ya, udah sejak dulu itulah tahun 2006 ke bawah itu sudah meledak itu anak Hong Kong lesbian itu udah sangat meledak ya kayak gitu ya. Cewek tapi berpenampilannya yang sebagai cowoknya gitu ya, cewek tapi dandannya tomboy, rambutnya sengaja dipotong cepak gitu kayak ABRI itu ya, ABCD, ABRI bukan cepak doang. Nah itulah, nah itu tuh di penampungan gitu ya. Dan di penampungan itu kan semua cewek tidurnya ya bareng-bareng gitu ya. Biasa emang ada yang bahkan sampai nikah, maksudnya cewek sama cewek itu sampai nikah, bahkan udah nikah resmi di Hong Kong gitu kan. Dulu waktu zaman saya mau ke Hong Kong itu ada anak ex Hong Kong gitu ya, pernah kerja di Hong Kong, terus pulang mungkin sakit hati sama suaminya atau apa. Terus dia itu suka ceweknya itu pernah kerja di Arab Saudi, terus katanya udah nikah beneran, itu cewek sama cewek nikah beneran. Terus dia inginnya karena cewek sama cewek kan otomatis nggak bisa hamil kan, terus dia katanya mengadopsi anak. Terus keduanya itu sama-sama ke Hong Kong gitu, nyari duit gitu ya, katanya mau nabung bersama buat beli rumah gitu kan, nggak tau lah gitu ya. Tapi bener itu cowoknya, sebagai cowoknya itu emang badannya gede, gede besar, tinggi gitu, rambutnya persis seperti cowok gitulah ya, gayanya juga ya, pakaiannya itu dia itu nggak pernah pakai BH. Dia pakainya mini set itu, sengaja diketatin biar nggak menonjol gitu ya, ininya payudaranya gitu ya kayak gitu. Saya kan bareng sepenampungan, satu kampung gitu ya, maksudnya satu asrama kan. Kalau mandi gitu kan bareng cewek gitu ya. Terus setiap kan dulu di PT saya itu ruangannya itu ruangan untuk naruh koper-koper baju-baju itu ada gitu ya. Nah saya juga lihat setelah dia mandi, dia itu nggak pakai BH, pakainya mini set itu, biar ini ya, mungkin biar kelihatan cowok gitu. Terus pokoknya ya mirip banget cowok gitulah. Lah biasanya kayak gitu itu, terus kayak kalau satu nggak diberantas itu pengaruh gitu loh friend, pengaruh, semua jadi ikut-ikutan. Terus bahkan sampai membuat geng itu pasangan semua ya, padahal itu cewek sama cewek pasangan, apa nggak gila. Kalau saya itu gini ya, kalau saya itu masih waras lah, ngapain sih ngikut kayak gitu. Bahkan saya tuh sampai takut banget di PT itu, saya dikejar-kejar Mujidah itu loh, namanya itu Mujidah. Dia tuh naksir, dia bilang aku suka kamu, bener loh. Dia tuh sampai ngomong langsung, ngomong deketin saya sambil megangin beda saya.
swear saya I love you, bener-bener bilang kayak gitu friend. Lah saya kan takut ya. Nah saya itu kan takut ya friend ya, saya takut dia tuh ngejar-ngejar, terus dia tuh ngomong ke teman-temannya gitu, kalau saya naksir Dwi itu naksir gitu ya. Terus saya ini takut ya, aduh ini cewek masa naksir cewek sih, gimana sih, normal nggak sih, waras nggak. Terus saya tuh ngomong, ngapain sih kayak gitu, sadar lah. Pokoknya terus waktu itu untungnya itu saya segera terbang gitu ya, maksudnya saya juga pengen ngomong baik-baik sama dia, nanti dikira saya ceramah, dikira saya kamu itu sok alim, sok suci gitu kan, rasanya itu gimana gitu ya. Untungnya itu pas dia mulai gila sama saya, terus visa saya turun, terus saya terbang. Nah pas waktu saya mau terbang itu dia tuh lewat, terus nggak tahu itu anak-anak itu apa udah pada tahu, dia pokoknya Mujida baru dikait-kaitkan sama saya gitu. Saya cuma geleng-geleng, ini gila ini ya, dia itu benar-benar ngejar saya banget gitu loh friend. Saya gila, astagfirullahaladzim gitu ya. Untungnya selama di Hongkong nggak ketemu lah. Kalau nggak ketemu ya, misalnya kalaupun saya ketemu dia itu ya saya mau ngomong ngapain kayak gitulah, sadar lah, nggak perlu ngikut yang nggak bener gitulah ya. Nah emang dunia kayak gitu itu emang ada ya friend, bahkan sampai nabung bersama, bahkan sampai tergila-gila, terus janjian nanti setelah pulang finish 2 tahun dari Hongkongnya, selesai kerja janjian ke rumah mereka, tidur ya kayak suami istri itu. Saya ada itu teman saya itu namanya Yosi ya, Yosi Pujiastuti gitu ya. Dia anak Indramayu. Saya sempat teleponan ya, tapi udah lama itu ya. Saya belum main YouTube gitu ya waktu sama Yosi itu. Dia kan telepon saya. Dia itu dulu juga suka sama saya, tapi saya nggak mau. Terus dia itu sukanya sama Ika anak Wonosobo juga ya, karena saya nggak mau, jadi dia itu ngejar si Ika gitulah. Nah tapi terus dia tuh ngomong, sebenarnya saya itu sama Ika nggak suka, saya itu sukanya sama kamu. Loh kenapa Kak? Sebenarnya saya itu kasihan sama Ika, saya ingin mensupport dia karena dia kan kalau di PT itu ada yang paling lama gitu ya guys ya, visa nggak turun berangkat zaman dulu. Ini ada dulu dia itu udah 7 bulan itu nggak terbang lah katanya si Yosi itu dulu ex Taiwan ya, pernah di Taiwan gitu, pernah kerja di Taiwan. Terus dia dulu kan Taiwan tutup lah, terus dia ke Hongkong lah. Dia itu dia katanya itu suka sama saya, tapi ya mungkin ya dia itu kasihan, dia juga ada rasa kasihan, kenapa kok Ika nggak terbang ya. Saya omanya biar dia nggak patah semangat, dia ngomong sama ya itu bagus, tapi terus aku bilang ya itu sih bagus, kamu mensupport dia biar dia semangat, tapi sekarang si Ika di Taiwan ya, dan udah nikah sama cowok. Kalau Ika kembali normal, kalau Yosinya sampai sekarang nggak menikah. Malahan si Yosi ini saya pernah kontekan gitu, udah lupa ya nomornya ya, udah lama, 2016 ini ya. Nah dia kamu ini ya Dwi ya, gimana kabarnya? Malah pas saat dia telepon saya itu, sebenarnya saya itu sama Ika itu nggak begitu seneng, saya sukanya sama kamu. Terus saya bilang gila kamu ngapain sih kayak gitu, tapi saya udah bener-bener sakit hati sama si Ika gitu katanya. Loh kenapa sakit hati? Pokoknya saya itu udah habis-habisan sayang sama si Ika, tapi ternyata Ika itu malah menikah dengan cowok lah. Terus saya bilang Yosi, kami itu sadar ya bener kalau Ika nikah sama cowok itu bener, ngapain nikah sama kamu kan cewek, Ika juga cewek, kamu kembalilah ke jalan yang benar. Maksudnya itu saya nggak mau, saya pokoknya sampai sekarang saya nggak nikah, saya nggak mau nikah. Ya kan gila sendiri ya, kayak gitu tuh pasti akan sadar dengan sendirinya mungkin ya. Oke friend, tentunya kalau yang TKW ya saya juga ini, kalau kalian semua datang ke Hongkong itu jangan heran ya, jangan pernah heran ada cewek dandannya seperti cowok, pokoknya cowok banget, istilahnya tomboy. Terus dia bahkan sampai bertengkar loh Fen, kayak gitu, ada punya rasa cemburu. Misalnya saya punya
pacar gitu, terus pacar saya itu diganggu sahabat saya atau bahkan yang lainnya sampai bertengkar, sampai gelut gitu ya, pokoknya sampai over gitu. Bahkan mereka itu kadang ATM itu satu ATM nabung bersama gitu. Terus kalau libur ya kan, karena sudah kayak suami istri itu, libur juga ke hotel, jajan juga, maksudnya gak sampai gajian dia itu digabung untuk keperluan libur ya, untuk mungkin kirim duit ke Indonesia ke keluarganya juga, mungkin saling sharing ya, nggak tahu masalah itu. Kadang juga shopping bareng. Kalau yang sebagai cowoknya itu yang apa ya, lebih menderita, karena kan cowok itu berkorban kan, cowok itu harus berkorban. Makanya kadang saya tuh lihat yang cowok-cowok tomboy itu kadang kasihan, misalnya kalau yang ada tipe ceweknya itu ngereti apa ya, ngereti itu bahasa Indonesia apa ya, maksudnya intinya itu dia cuma memanfaatkan ini cowok cewek lesbian kan, ini suka sama saya, yaudah saya manfaatin aja. Terus kadang kayak gitu, terus nanti dia pulang Indonesia nggak taunya dia udah punya pacar, juga ada yang kayak gitu. Terus nikah dengan cowok ya, itu kan bagus maksudnya. Nah tapi kan ini kalau kamu kayak gitu ya jangan sampai menyakiti. Kan kita sama-sama kerja TKW, sama-sama nyari duit, sama-sama kerja gini ya, sama-sama ngepel, sama-sama kerja ikut majikan kan. Kalau kamu memanfaatkan itu kasihan gitu. Misalnya oke lah, berteman aja yang baik-baik, jangan ada motif-motif yang lain. Banyak juga yang sampai uangnya jutaan gitu hanya untuk itu lesbian itu, terus nanti ditinggal, katanya dia nikah dengan cowok kan, kamu kasihan. Makanya di sini tuh sampai bertengkar. Terus kalau udah bertengkar itu seru ya, mereka kan minta balikin uang saya mana ya. Makanya jangan sampai ya, ini aja lesbian aja sampai segitunya, apalagi kalau misalnya yang sama cowok Indonesia ya, misalnya keadaan TKW sama cowok-cowok lain itu, cewek itu jangan sampai mengeluarkan duit. Emang bener cowok itu yang harus berkorban dari duit, dari semua, makan di restoran ya semua itu harus cowok kan. Kalau kamu cewek misalnya pacaran, terus kamu yang bayarin makan di restoran, kamu bayarin di hotel, ya kamu goblok gitu kan, dimanfaatin doang. Nah itulah sekilas ya, memang dunia lesbi itu di Hongkong itu banyak, bukan hanya TKW, orang Hongkong sendiri juga ada. Oke friends, semoga sharingnya bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, and subscribe.